persyaratan analisis. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Penentuan kenormalan suatu distribusi data dapat dilakukan dengan cara pengujian pertama, Lilliefors, kedua, Kolmogorov-Smirnov, dan ketiga, uji kuadrat. Uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Lilliefors dilakukan apabila data merupakan data tunggal atau data berfrekuensi tunggal, bukan data berfrekuensi kelompok. Langkah-langkah uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors atau LO yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan taraf signifikasi atau alfa, yaitu misalkan pada alfa sama dengan 5% atau 0,05 dengan hipotesis yang akan diuji, H0, data berdistribusi normal, H1, data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika LO sama dengan L hitung kurang dari L tabel, terima H0. Dan jika LO sama dengan L hitung lebih besar dari L tabel, tolak H0. Kedua, lakukan langkah-langkah pengujian normalitas berikut. Data pengamatan Y1, Y2, sampai dengan YN dijadikan baku dengan ZI, Z2, Z3, Zn. Dengan menggunakan rumus ZI sama dengan YI dikurang Y bar dibagi S. Dengan Y bar dan S masing-masing adalah rata-rata dan simpangan baku. Untuk setiap bilangan baku ini, dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang. F ZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan ZI. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S dalam kurung ZI, maka S ZI sama dengan banyaknya Z1, Z2, Z3 sampai dengan Zn dibagi dengan N. Lalu hitung selisih FZI dikurang SZI. Kemudian tentukan harga mutlaknya. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut sebagai LO atau L hitung. Untuk menerima atau menolak hipotesis 0, H0 dilakukan dengan cara membandingkan LO dengan nilai L kritis atau disebut juga dengan L tabel yang didapat dari tabel Lilliefors untuk taraf nyata signifikasi yang dipilih, misalnya alfanya sama dengan 5%. Untuk mempermudah perhitungan dibuat dalam bentuk tabel. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayunia Lesari dengan NPM 2019-13500. Saya membahas pembahasan soal tentang uji Lilliefors. Contoh soal. Sebuah sampel berukuran 8 diambil secara acak. Dari suatu populasi ke 6 nilai tersebut, sampel adalah sebagai berikut. Ada 6, ada 8, ada 3, ada 9, ada 14, ada 7, dan ada 10. Dengan mengambil alfanya itu 5%. Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi cara pertama itu kita menentukan hipotesis, itu mencari HO. HO itu merupakan sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, dan H1 itu merupakan sampel yang tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Itu nomor 2, menentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan. Nah, tadi itu alfanya itu adalah sama dengan 5%. 5% sama dengan 0,05. Lalu yang ketiga, kita menentukan statistik uji. Dengan L sama dengan max nilai mutlak FZI dikurang SZI. Perhitungannya itu tentang X ini ya, banyak data yang tadi telah kita ketahui. Nah, X kuadrat ini berarti data yang telah diketahui kita kuadrat ZI sama dengan E kurung buka Z kurang dari FZI. Dari berapa? 6, 8, 3, 9, 7, 10 ini kita jumlah jadi 57. Nah, dapat 57. Dan yang X nya itu kita jumlah jadi 535. Selanjutnya kita akan mencari X bar. X bar itu rumusnya sama dengan X bar sama dengan
sigma X per N. Tadi kita dapat sigma X nya itu sama dengan 57 banyak N itu banyak data sama dengan 8. Jadi 57 dibagi 8 sama dengan itu 7,125. Jadi kita dapat X nya adalah 175. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. S ini sama dengan simpangan baku sama dengan akar N dikali X. Akar N sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat min turun buka sigma X dikuadratik. Nah, per N dikali N min 1. N ini banyak data jadi 8. Dan sigma X kuadrat itu tadi kita ketemu itu 535. Berarti kita tulis sini 535 dikurang X dikuadratin per 8 dikurang 1 akarin. Nah, di sininya kita dapat 8 dikali 553. 8 kali 535 itu sama dengan 4.380. Dapatnya itu 4.280 dikurang 3.249. Nah, kita dapat 57 kuadrat itu 3.249 per 8 dikali di 7. Nah, selanjutnya 4.280 dikurang 3.247, hasilnya itu 1.031 dibagi sama 8 kali 7 itu 56. 8 kali 7 itu 56. Jadi 131 dibagi 86 sama dengan 18,14 Nah, ini jadi kita bulatin jadi 18,14. Ini dari kalkulator. Ini dari 1031 dibagi 56 itu sama dengan 18,147 diakarin sama dengan 4,29 sama dengan 4,29. Ini udah dibulatin dan ini hasilnya dihitung dari kalkulator. Kita membuat tabel seperti ini dan kita menghitung XI-nya. XI itu merupakan banyak data, kan ini datanya masih ngacak, dan di sini kita nulis berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti di sini 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 14. Dan ini banyaknya data yang telah diurutkan. Kita menghitung nilai ZI, yaitu sama dengan XI ini sama dengan banyaknya data. 3 min X bar itu tadi kita ketahui itu 7,125 ya. Berarti X barnya itu 7,125 per S itu simpangan baku. Simpangan baku itu tadi kita ketahui bahwa 135,69, berarti 135,69 sama dengan kita dapat tuh min 0,03 atau 30. Begitupun bahwa selanjutnya data yang ke-6, X6. 6 min 7,125 per, ini data yang kedua maksudnya, 135,69 sama dengan hasilnya itu min 0,008. Berarti sini kita tulis min, berarti di sini kita tulis min 0,008. Selanjutnya data yang ketiga yaitu 7 di sini. Selanjutnya data yang ketiga yaitu 7 min 71,125 per 135,69 sama dengan min 0,00992 atau 9. Nah, harusnya berarti di sini kita nulis 0,00009. Selanjutnya data yang ke, jadi di 7 itu kita tulis 0,0009. Selanjutnya data ke 8 kita uji. 8 min 7,125 dibagi 135,69 sama dengan min 0,0064. Nah, di sini kita tulis min 0,0006. Nah, selanjutnya kita cari data ke yang 9. Berarti 9 min 7,125 per 135,96,69 sama dengan 0,01. Terus ini berarti di sini kita tulis 0,014. Kita bulatin. Jadi kita nyari data ke yang 10 min 0,125 per 135,69 sama dengan 0,0211. Kita tulis di sini ya 0,02 atau kita bulatin ya. Selanjutnya kita mencari data yang ke, selanjutnya kita mencari data nilai ke 14 min 7,125 per 135,69 yaitu 0,0506 atau di sini 0,05.
tulis seperti ini. Kalau sudah nemu hasilnya, kita mencari nilai FZI. FZI itu FZI atau F data yang awal itu min 0,03 sama dengan P kurung buka Z kurang dari min 0,03. Nah, P dan Z nya ini kita carinya itu dari sananya 50%, berarti 0,5 kurang dari, kita cari min 0,03 ini di uji. Kita mencari nilai min 0,03 ini di tabel Z, yaitu ini tabel Z yang telah diketahui, dan disitu kan min 0,03, min 0,03, dan di sini cari yang ke angka 3, yaitu 0120. Jadi di sini kita tulis, kita nemu itu sama min 0,0120 sama dengan 0,488. Di data pertama itu 0,488. Selanjutnya kita cari data yang kedua dengan F sama dengan F min 0,008 sama dengan P min 0,008. Ini tetap 0,5 ya, dikurang min 0,008. Kita cari di tabel Z. Ini tabel Z nya ini 0,0 dan ini titik 8-nya sama dengan 0319. Berarti kita tulis di sini kita tulis min 0,0319 sama dengan 0,4681. Lalu kita tulis di data kesini adalah 0,4681. Kita ketemu datanya selanjutnya, kita cari yang ketiga itu F min 0,0009 sama dengan P Z min 0,009, 0,5 min. Jadi kita cari min 0,09 di sama data tabel Z. Ini tabel Z 0,0 dan ini 0, ini 9-nya, berarti kita dapat 0,395. Berarti di sini kita tulis 0,0395 sama dengan hasilnya 0,441. Data di sini kita hitung 0,441. Pun seterusnya, berarti dapat 0,5239. F sama dengan 0,0064. Itu sama dengan P Z kurang dari 0, sini kita ambil 6 aja ya. Di 0,5 dikurang, kita cari 0,6 nya itu di tabel 0,0 terus ini 6, 0,239. Berarti di sini kita tulis 0,0239 sama dengan 0,5239 ditambah, karena kalau tidak ada minus berarti ditambah. Selanjutnya kita nyari SZ itu dari 3 itu banyak data pertama dibagi banyaknya data bagi 8 sama dengan 0,375. Selanjutnya 6 dibagi 8 sama dengan 0,75. 7 dibagi 8 sama dengan 0,8. 7 dibagi 8 sama dengan 0,875. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 9 dibagi 8 sama dengan 1,125. 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. 14 dibagi 8 sama dengan 1,75. Selanjutnya nilai mutlak FZI dikurang SZI, berarti 0,488 dikurang 0,375. Berarti di sini kita tulis 0,488 dikurang 0,375 sama dengan 0,113. Nah, selanjutnya 0,4681 dikurang 0,75 berarti min 0,2829. Berarti 0,441 dikurang 0,875 min 0,2859. Selanjutnya 0,52 39 dikurang 1 sama dengan min 0,4761. Selanjutnya 0,540 dikurang 1,125 yaitu min 0,585. Selanjutnya 0,508 dikurang 1,25 yaitu min 0,742. Selanjutnya
0,5199 dikurang 1,75 yaitu min 1,2301. Ini udah ketemu. Jadi kita mencari daerah kritis yaitu dengan L alfa titik 2 N. L alfanya itu 0,05 dan N itu banyaknya data yaitu 8. Kita bisa cari di tabel uji Lilliefors yaitu banyaknya data itu ada 8 dan yang kita cari itu 0,05 atau 5%. 0,05 berarti di sini itu ketemunya 0,285 sama dengan 0,285. Jadi di sini kita buktiin L di mana L lebih dari L alfa banyaknya data atau L di mana L lebih dari 0,285. Maka kalau kita tuliskan daerah kritisnya itu misalkan di sini 0,285, ini berarti yang diarsir. Jadi kita mencari L hitung. L hitung itu sama dengan max dari mutlak FZI dikurang SZI. Berarti di sini bisa kita lihat nilainya yang lebih besar itu 0,113. Berarti nilai hitungnya itu 0,113. Selanjutnya kita cek apakah 0,113 masuk ke dalam 0,283. Berarti kan 0,113 itu berada di sebelah kirinya 0,285. 0,113 tidak berada di dalam 0,285 atau tidak di daerah kritis. Berarti keputusannya dan uji karena dia tidak berada di daerah kritis berarti H0 diterima atau tidak. Uji Chi kuadrat. Uji normalitas dengan Chi kuadrat S akar 2 dipergunakan untuk menguji data dalam bentuk data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi seperti halnya uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Chi kuadrat dilakukan dengan langkah-langkah. Pertama-tama diawali dengan menentukan taraf signifikansi, misalnya A 0,05. Untuk menguji hipotesisnya adalah yaitu H0 data berdistribusi normal atau melawan, yaitu H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika X akar 2 hitung kurang dari X akar tabel, dia diterima H0. Dan jika X akar 2 hitung melebihi X akar 2 tabel, dia ditolak H0-nya. Kedua, lakukan langkah-langkah uji normalitas dengan Chi kuadrat X akar 2 sebagai berikut. A. Membuat daftar distribusi frekuensi dari data yang berserakan ke dalam distribusi frekuensi data kelompok. B. Mencari rata data kelompok. C. Mencari simpangan baku data kelompok. D. Tentukan batas nyata tiap interval kelas dan jadikan sebagai XI sama yaitu X1, X2, X3, Xn. Kemudian lakukan konversi setiap nilai tepi kelas X1 menjadi nilai baku. Nilai baku sigma I, sigma 2 sampai sigma n, di mana nilai baku sigma I ditentukan dengan rumus sigma I sama dengan XI min X per S. Tentukan besar peluang setiap nilai sigma berdasarkan tabel sigma. Luas lengkungan di bawah kurva normal standar dari 0 ke sigma dan disebut dengan F sigma I dengan ketentuan jika sigma I kurang dari 0 maka F sigma I sama dengan 0, min sigma tabel, dan jika sigma I melebihi 0 maka F sigma I sama dengan 0,5 plus sigma tabel. F. Tentukan luas peluang normal L tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai F sigma I yang lebih besar di atas atau di bawahnya, yaitu Li sama dengan F sigma I min F sigma I kurang 1. G. Tentukan Fe, frekuensi ekstasi, dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval Li dengan number of case N atau banyaknya sampel, yaitu Fe sama dengan Li kali N. H. Masukkan frekuensi observasi atau faktual sebagai Fo. I. Cari nilai X akar 2 setiap interval dengan rumus X akar 2 sama dengan Fo min Fe akar 2 per F. J. Tentukan nilai X akar 2 hitung dengan rumus X akar 2 hitung
sama dengan sigma X akar 2 sama dengan sigma FO min FE akar 2 per FE. K. Tentukan nilai X akar 2 tabel pada taraf signifikansi A dan derajat kebebasan DK sama dengan K min 1 dengan K banyaknya kelas atau kelompok interval. I. Bandingkan jumlah total X akar 2 hitung dengan X akar 2 tabel. M. Apabila X akar 2 hitung kurang dari X akar 2 tabel, maka data berdistribusinya normal, dan jika X akar 2 hitung melebihi X akar 2 tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nadiar, NPM 2019 135000245. Di sini saya akan membahas tentang uji C kuadrat. Akan diuji normalitas untuk data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Jakarta pada materi bangun ruang. Berikut adalah data-datanya. Terdapat 64 responden yang masing-masing datanya berbeda-beda. Dari data tersebut ditemukan bahwa hipotesisnya H0 adalah data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 adalah data pada sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Langkah pengujian yang pertama, kita mencari nilai terbesar dan terkecil. Nilai terbesarnya adalah 85 dan nilai terkecilnya adalah 37. Kemudian mencari nilai rentan R. Mencari nilai rentan R dengan rumus yaitu R sama dengan skor terbesar dikurang skor terkecil sama dengan 85 dikurang R sama dengan 85 dikurang 37 sama dengan R sama dengan 48. Lalu kita di sini mencari nilai dari banyak kelas atau BK. Caranya yaitu dengan rumus BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 64 sama dengan 1 plus 3,3 dikali 1,81 sama dengan 1 plus 5,973 sama dengan 6,973. Ini kita jadikan bulat 7. Lalu kita mencari nilai panjang kelas RI, yaitu dengan cara R sama dengan BK. Di sini I sama dengan rentangnya 48 dibagi batas kelasnya 7 sama dengan 68,5714286. Ini kita jadikan bulat 7. Selanjutnya kita akan mengisi kelas interval. Di sini kelas interval kita dimulai dari kelas yang terkecil dulu, yaitu 37 sampai kelas 43. Dilanjut dengan kelas 44 sampai 50. Kelas 51 sampai 57. Kelas 58 sampai 64. Kelas 65 sampai 71. Kelas 71 sampai kelas 78. Kelas 79 sampai kelas 85. Dengan frekuensinya 1, 8, 14, 15, 13, 11, dan 2. Jika kita jumlahkan 1, 8, 14 ditambah 15 ditambah 13 ditambah 11 ditambah 2, hasilnya adalah 64. Selanjutnya kita mencari nilai tengah. Nilai tengah dari kelas interval ini. Nilai tengahnya adalah 40, 47, 54, 61, 68, 77, 82. Selanjutnya, nilai tengah kita kurang dengan rata-ratanya. Mencari nilai rata-rata adalah sigma F dikali X1 per N sama dengan 39,82
dibagi 64. Maka hasilnya adalah 62,21875. Ini kita bulatkan menjadi 62,21. Lalu nilai tengah kita kurangkan dengan rata-ratanya, yaitu 40 dikurang 62. Hasilnya adalah min 22,218. 47 dikurang 62,21 adalah min 15,21. 54 diambil 62,21 adalah min 8,21. 61 diambil 62 min 62,21 adalah min 1,21. 68 dikurang dengan 62 hasilnya adalah 5,781. Lalu 14,78, 19,78. Nilai ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah 49, 493,67, 231,61, 67,54, 1,485, 33,42, 81218,485, lalu 391,297. Selanjutnya setelah dikuadratkan kita kalikan dengan frekuensinya. 493,67 dikali 1, maka hasilnya 493,67. 2,31 dikali 8 hasilnya 1852,8. 67 dikali 14 maka hasilnya 3 dan 782,5. Ini semua kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan hasil 6.935. Angka ini kita masukkan ke rumus S sama dengan akar sigma N, sigma pangkat NI sama dengan FI S X1 dikurang X pangkat 2 per N min 1. Maka 6.935 dibagi dengan 64 hasilnya adalah 10,50. Ini merupakan langkah untuk mencari nilai G-table. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar frekuensi, yaitu dengan cara kita mencari tahu batas bawah dan batas atas dengan cara mengurangi angka yang paling akhir dengan 0,5 dan angka yang paling atas dengan 0,5. Maka akan didapat nilai 3, 6,5, 4, 2,5, lalu 4, 3,5, 4, 9,5, 50,5, 56,5, 59,5, dan 63,5, 64,5, 70,5, 71,5, 77,5, 78,5, 84,5. Kita sudah memiliki batas bawah dan batas atas. Mencari nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval, yaitu dengan rumus Z sama dengan tepi bawah dikurang X dibagi S. Itu buat tepi bawahnya. Yang buat rumus tepi atasnya Z tepi atas dikurang X dibagi S. Nah, di sini dapat kita ketahui ada Z5 tepi bawah bernilai 0,57. Ini berarti nilai Z-nya berada pada titik 0,5 ditambah 0,07. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut. Seperti yang tadi disebutkan, 0,5 ditambah 0,07 itu berada di titik 0,2157 dan semua nilainya itu sudah dimasukkan ke sini, ada 8 nilai. Dengan demikian, kita dapat mencari nilai Z dan nilai luas 0 dikurang Z beserta luas 0 dikurang Z tepi atas. Berikut adalah cara mencari selisih luas 0, Z.
yaitu dengan cara luas kosong Z dibagi dengan luas kosong Z tepi atas. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 0,0569, 0,1442, 0,2385, selanjutnya 0,2595, 0,1768, 0,0801, 0,0226. Inilah selisih luas kosong dikurang Z. Responden yaitu 64 dikali 64 dikali 64 dikali 64 dikali 64 dikali 64 dan dikali 64. Maka akan kita dapatkan hasil yaitu 3,64, 9,23, 15,26, 16,61, 11,32, 5,13, dan 1,45. Selanjutnya kita akan mencari C kuadrat hitung, yaitu dengan cara X pangkat 2 sama dengan sigma I pangkat K sama dengan 1 per 0I dikurang EI akar pangkat 2 dibagi EI. X pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 3,64 pangkat 2 per 3,64 ditambah dengan 15 ditambah 15 dikurang dengan 9,23 pangkat 2 per 9,23. Selanjutnya ditambah 16 dikurang 15,26 pangkat 2 per 15,26. Lalu kita tambahkan lagi yaitu dengan 11 dikurang 16,61 pangkat 2 per 16,61 ditambah 11 dikurang 11,32 pangkat 2 dibagi 11,32 ditambah 8 dikurang 5,13 pangkat 2 dibagi 5,13 ditambah 1 dikurang 1,45 pangkat 2 dibagi 1,45. Maka kita akan mendapatkan hasil X2 sama dengan 0,74 ditambah 3,61 ditambah 0,04 ditambah 1,89 ditambah 0,0009 ditambah 1,61 ditambah 0,178 yang hasilnya adalah 8,077. Inilah hasil dari C kuadrat hitung. Dengan membandingkan X pangkat 2 dengan hitung dengan X pangkat 2 tabel, dengan membandingkan X pangkat 2 hitung dengan X pangkat 2 tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau DK sama dengan K dikurang 1 plus 7 dikurang 6 sama dengan dikurang 1 sama dengan 6. Maka dicari pada tabel C kuadrat D dapat X pangkat 2 tabel sama dengan 12,6. Jadi ini 12,6. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut. X2 hitung sama dengan X2 tabel artinya distribusi data tidak normal. X2 hitung kurang dari X2 artinya data berdistribusi normal. Ternyata X2 hitung kurang dari X2 X pangkat 2 atau 8,077 kurang dari 12,6. Maka H0 diterima. Jadi data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Jakarta pada materi bangun ruang adalah berdistribusi normal sehingga analisis uji selanjutnya dapat dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.